Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa yang terbaik untuk teman-teman semua, pokoknya sehat, bahagia, sukses, banyak uang, segalanya yang terbaik buat teman-teman. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Isyawara Senja. Dan kisah-kisah dari Isyawara Senja ini selalu menarik untuk disimak teman-temannya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Bekasi Kabupaten. Pohon tua di ujung kampung. Bekasi Kabupaten, sekitaran tahun 1990-an. Panji, atau biasa dipanggil Panjul, meletakkan cangkulnya di tanah setelah seharian bekerja di sawah. Badannya yang kurus tetapi kekar bersimbah peluh, namun sorot matanya tetap tegar. Matahari mulai turun di ufuk barat, menandakan hari sudah senja. Angin sore yang berembus dari pepohonan di sekeliling sawah sedikit mengurangi rasa lelahnya. Sejenak, Panjul menyeka keringat yang mengalir di pelipisnya. Sawah yang dikerjakan adalah satu-satunya sumber penghasilan utama keluarganya. Meskipun sawah itu tidak luas, Panjul selalu bersyukur dengan hasil yang didapat. Selain padi, Panjul juga menanam singkong dan jagung di pinggir sawah sebagai tambahan untuk kebutuhan harian. Walau hasil panen tidak selalu berlimpah, tetapi itu cukup untuk memberi makan istri dan dua anaknya yang masih kecil-kecil. Panjul menatap langit senja dengan pikiran melayang sejenak. Waktu semakin mendekati malam. Setelah mengumpulkan peralatan bertani, ia segera pulang ke rumah untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan aktivitas lainnya. Rumah Panjul sederhana, berdinding anyaman bambu dengan atap genting yang sebagian sudah lapuk. Istrinya, Sumi, sedang menghidupkan api di dapur saat Panjul masuk ke rumah. Bau asap kayu bakar yang terbakar menyambutnya, hangat dan akrab. Anak-anaknya, Sri dan Warto, duduk di lantai tanah bermain dengan batu. "Udah pulang, Bang?" Sumi menoleh sambil tersenyum. Tangannya yang kasar karena pekerjaan rumah tangga memegang panci berisikan air yang sedang dipanaskan. "Iya, sawah udah kelar. Ini malam Abang mau pergi ke kali nyarikan," jawab Panjul sembari menengkak air dari kendi yang ada di sudut ruangan. Sumi mengangguk faham. Sudah menjadi kebiasaan dari Panjul untuk mencari ikan di sungai setelah ia bekerja di sawah. Sungai yang terletak tidak jauh dari rumah mereka menjadi sumber lauk tambahan. Dia tidak selalu berhasil mendapatkan ikan besar. Setidaknya hasil tangkapannya cukup untuk menambah gizi bagi keluarganya. Setelah makan malam yang sederhana, Panjul mengambil alat pancingnya dan sebilah golok pendek yang biasa diselipkan di pinggang. Lampu minyak di sudut rumah bergetar perlahan ditiup angin malam. Suasana desa di tahun 90-an masih sangat sepi, jauh dari hiruk-pikuk modernitas. Hanya suara jangkrik dan katak yang terdengar menemani langkah Panjul untuk menuju ke sungai. Jalan setapak menuju sungai gelap, hanya diterangi cahaya bulan separuh yang terpantul di atas sawah dan pepohonan. Panjul berjalan dengan tenang, langkah kakinya mantap di atas tanah. Suara gemericik air mulai terdengar saat ia mendekati sungai. Panjul berhenti di tepian, merasakan dinginnya malam mulai merayapi kulitnya. Ia duduk di atas batu besar yang selalu menjadi tempat favoritnya setiap kali ia memancing. Alat pancing sederhana, terbuat dari bambu sudah siap. Dengan gerakan yang cekatan, Panjul melempar umpan ke dalam air.
Sungai itu tidak terlalu dalam, tapi arusnya cukup tenang. Panjul menunggu dengan sabar, matanya menata permukaan air yang berkilauan diterpa sinar rembulan. Sesekali angin berhembus pelan, membawa suara burung malam yang melintas di kejauhan. Tak lama kemudian, umpan pancingnya terlihat bergerak-gerak. Panjul menarik tali pancingnya perlahan, mencoba memastikan bahwa tangkapannya tidak kabur. Ketika ia merasa ada perlawanan dari ikan yang tersangkut, Panjul menarik lebih kuat. Seekor ikan mujair seukuran telapak tangan muncul dari permukaan air, menggelepar di ujung kail. Senyum tipis menghiasi wajah Panjul. Ini baru permulaan, pikirnya. Setelah beberapa kali melempar umpan lagi, Panjul berhasil menangkap beberapa ekor ikan tambahan, hasil yang cukup baik untuk malam itu. Perasaan puas mulai menyelimuti hati Panjul, karena dia tahu besok pagi keluarganya akan makan dengan lauk yang layak. Hasil pancingan ini akan dipanggang atau digoreng oleh istrinya, akan menjadi sajian sederhana namun terasa nikmat di meja makan mereka. Malam semakin larut, angin dingin semakin kencang berhembus, membuat Panjul memutuskan untuk menyudahi aktivitas memancingnya. Ia mengemasi alat pancingnya dan memasukkan ikan-ikan hasil tangkapan ke dalam wadah bambu yang dibawanya. Suara air sungai yang mengalir tenang mengiringi langkah kakinya kembali menuju rumah. Sesampainya di rumah, Panjul disambut oleh Sumi yang sudah menunggu di depan pintu. "Alhamdulillah, ada rezeki malam ini, Sum," kata Panjul sambil memperlihatkan hasil tangkapannya. Sumi tersenyum lega. "Alhamdulillah, besok bisa kita goreng, bakal anak-anak pasti senang daripada ya." Panjul mengangguk, rasa syukur mengalir di hatinya. Meskipun hidupnya tidak selalu mudah, tapi dia tahu betul cara menikmati setiap rezeki yang datang. Baginya, kebahagiaan itu tidaklah diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki, tapi dari bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan apa yang ia miliki. Setelah membersihkan diri dan berdoa, Panjul merebahkan tubuhnya di atas tikar pandan yang tipis. Anak-anaknya sudah tertidur pulas, sementara Sumi duduk di sampingnya sedang melipat kain yang tadi dijemur. Kehangatan rumah mereka selalu membuat Panjul merasa damai. Keesokan malamnya, Panjul merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekitaran sungai terasa lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduknya meremang. Tetapi sebagai lelaki desa yang sudah terbiasa dengan kehidupan keras di desa, ia tidak peduli. Ia mengayuh sepedanya menuju sungai di ujung kampung, tempat yang jarang didatangi orang. Letaknya cukup jauh, sehingga Panjul memutuskan untuk berangkat menggunakan sepeda. Sungai itu dikenal angker oleh warga sekitar, tapi Panjul mencoba mengabaikan semua cerita itu. Bagi Panjul, sungai tetaplah sungai. Selama ada ikan di sana, maka ia akan datang untuk menangkapnya. Sepeda tuanya berhenti di bawah sebuah pohon yang besar dan tua, dengan dahan-dahan yang menculur seperti tangan raksasa. Pohon itu terlihat murung di bawah sinar rembulan yang pucat menerobos awan tipis. Panjul menyandarkan sepedanya di batang pohon yang kasar, lalu menyiapkan alat pancingnya. Meski hawa sekitaran terasa makin berat, ia tetap melangkah maju menuju tepian sungai dengan gerakan yang tenang. Aneh, beberapa kali Panjul melemparkan umpan, tak ada satupun ikan yang menyentuh kailnya. Air sungai terlihat tenang, ditambah suasana sunyi yang menyelimuti tempat itu membuat Panjul merasa nyaman. Tak ada suara kodok ataupun jangkrik seperti biasanya, hanya desiran angin yang aneh seolah membawa bisikan-bisikan samar. Setelah lebih dari 1 jam lamanya, Panjul mulai merasa jengkel. Ikan tak kunjung didapat, padahal biasanya ia tak perlu menunggu lama. "Lah, dasar sungai sial," gumamnya sambil menarik kembali kail yang kosong. Waktu sudah menunjukkan tengah malam. Panjul menggerutu sendiri karena malam ini benar-benar menyebalkan. Ia memutuskan untuk pulang, tak ingin menghabiskan lebih banyak waktu di tempat yang ia rasa semakin mencekam. Langkahnya tergesa saat berjalan kembali ke tempat sepedanya. Angin semakin dingin menusuk hingga ke tulang. Pohon-pohon di sekitaran bergoyang pelan sehingga terdengar seperti rintihan yang sayup-sayup di telinganya.
Saat ia sampai di bawah pohon besar, ia merasa sedikit lebih lega. Sepedanya masih berada di sana, bersandar dengan tenang. Panjul mendekat, tangannya terulur hendak mengambil stang sepeda. Tiba-tiba saja dari atas kepalanya dia merasakan tetesan air jatuh ke dahinya. Air itu terasa hangat tapi berbau busuk, membuat Panjul seketika meringis jijik. Apaan ini ya? Gerutu Panjul. Tangannya refleks mengusap dahinya. Bau pesing yang menyengat langsung menyeruak, membuatnya ingin muntah. Panjul mendongak dengan rasa penasaran bercampur amarah, hendak melihat dari mana asal air busuk itu. Matanya terbelalak lebar saat dia melihat apa yang sedang bersembunyi di atas sana. Di antara dahan-dahan pohon yang rimbun, ada sosok besar hitam pekat dengan mata merah menyala. Tubuhnya kasar, berbulu lebat, dan wajahnya mengerikan seperti binatang buas. Gigi-giginya besar dan tajam, tersenyum sinis memamerkan taringnya. Genderuwo. Ya, sosok itu menatap Panjul dari ketinggian dengan tatapan dingin, seolah menikmati rasa takut yang mulai merayapi tubuh Panjul. Genderuwo itu baru saja mengincingi Panjul dari atas dahan. Panjul tak mampu bergerak, kakinya seolah membatu di tempat, jantungnya berdetak kencang begitu keras hingga seakan-akan meledak. Bau pesingnya menyengat bercampur dengan bau tanah basah di bawahnya, membuat Panjul semakin pusing. Sosok mengerikan di atasnya tak berhenti menatap seperti seekor pemburu yang mengintai mangsanya, siap untuk menerkam kapan saja. Tiba-tiba saja sosok genderuwo itu tertawa. Suaranya serak, menggema di seluruh penjuru. Tawanya seperti petir yang mengguncang kesadaran Panjul. Tubuhnya bergetar hebat. Seketika itu juga kegelapan mulai menguasai penglihatannya. Dunia di sekitarnya berputar-putar kabur dan semakin menjauh. Panjul merasa kakinya tidak lagi menyentuh tanah, seolah-olah tubuhnya melayang dalam kehampaan. Detik berikutnya segalanya menjadi gelap. Panjul pingsan di bawah pohon tua dengan tubuhnya terbaring lemas di tanah yang berlumuran air pesing menjijikan. Sepeda tuanya masih tersandar di pohon, sementara sosok genderuwo di atas dahan terus memperhatikan. Senyum sinisnya belum juga hilang. Ketika pagi menjelang, Panjul terbangun dengan kepala yang terasa berat. Matahari sudah mulai naik, menyinari wajahnya yang kotor dengan debu dan lumpur. Ia terbangun dengan leher dan punggung yang terasa kaku. Sekilas ia tidak mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Namun saat ia mengendus bau menyengat yang menempel di tubuhnya, rasa mual langsung menyerangnya. Ingatan tentang genderuwo kembali menghantam benaknya, membuat tubuhnya gemetar dengan hebat. Panjul melirik sepedanya yang masih berada di dekat pohon, tetapi ia tak berani melihat ke atas lagi. Dengan tubuh gemetar, Panjul segera meraih sepeda dan mengayuh pulang secepat mungkin. Di sepanjang perjalanan, bayangan sosok genderuwo terus menghantui pikirannya. Suara tawa serak terngiang di telinganya, membuat Panjul tak bisa berhenti menoleh ke sekeliling, seolah-olah genderuwo itu mengikutinya. Sesampainya di rumah, Panjul langsung masuk tanpa bicara. Sumi yang melihat suaminya dalam kondisi lusuh dan panik pun segera bertanya, tapi Panjul tak menjawab. Ia hanya langsung menuju sumur untuk membasuh tubuhnya. Ketika air dingin menyentuh kulitnya, Panjul mencoba menghapus bau busuk itu dari tubuhnya, tapi tidak peduli seberapa keras ia menggosok, bau pesing itu seolah masih melekat seperti bayangan genderuwo yang kini masih menghantui pikirannya setiap saat. Setelah peristiwa malam itu, Panjul tak lagi seperti biasanya. Tubuhnya jatuh sakit hanya beberapa jam setelah tiba di rumah. Demam tinggi menghantamnya, membuatnya menggigil hebat seolah ada bara api yang membakar tubuhnya dari dalam. Keringat mengalir deras, bercampur dengan bau pesing yang seolah masih melekat di kulit, meskipun ia sudah berulang kali membasuh diri di sumur belakang. Sumi, istrinya, hanya bisa duduk di samping tempat tidur, mengompres suaminya yang terbaring tak berdaya dengan wajah pucat pasi. Setiap malam, Panjul merintih di tengah tidurnya yang tidak nyenyak. Kadang ia mengigau, menggumamkan kata-kata tak jelas yang hanya menambah kecemasan Sumi.
Jangan, jangan, jangan. Suara Panjul lirih jelas menggambarkan ketakutan yang terpendam. Matanya terkadang terbuka sedikit, seperti melihat sesuatu yang tidak kasat mata di sudut-sudut ruangan. Sumi memandangnya dengan rasa khawatir yang semakin mendalam, tapi ia tahu suaminya terlalu keras kepala untuk bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam naas itu. Hari-hari berlalu. Kondisi Panjul tak juga membaik. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin kuyu. Setiap kali ia mencoba berdiri, kepalanya langsung berputar dan pandangannya kabur. Warga desa mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa Panjul terkena sawan dari tempat angker. Sumi yang tidak tahan melihat suaminya semakin lemah akhirnya memutuskan untuk pergi meminta pertolongan pada Kiai Somad, seorang ulama tua yang sangat dihormati di desa mereka. Sumi menemui Kiai Somad di rumahnya yang sederhana. Lelaki tua itu dengan sorban yang melingkar di kepala mendengarkan cerita Sumi dengan seksama. Setelah mendengar semua cerita, Kiai Somad mengangguk pelan. "Lu bawa dah air ini pulang ya," katanya sambil memasukkan air ke dalam botol. "Lu kasihin sama si Panjul, diminum. Terus lu mandiin dia sama air ini. Insya Allah nanti penyakitnya bakal sembuh ya." Sumi membawa pulang air doa dari Kiai Somad dengan harapan besar. Sesampainya di rumah, ia segera mengikuti petunjuk yang diberikan sang Kiai. Panjul meminum air doa itu dengan perasaan tak menentu. Pada awalnya dia ragu, tapi ia terlalu lemah untuk menolak. Perlahan, setelah beberapa teguk, tubuhnya terasa lebih ringan. Pada sore harinya, Sumi memandikan suaminya itu dengan air yang tersisa, dan malam itu untuk pertama kalinya dalam seminggu Panjul bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Keesokan paginya, Panjul bangun dengan tubuh yang jauh lebih segar. Demamnya menghilang, meskipun masih sedikit lemah, ia sudah bisa berdiri tanpa merasa pusing. Akan tetapi, meski fisiknya sudah mulai pulih, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Keberanian dan semangat yang dulu selalu menyertainya kini lenyap. Sejak saat itu, Panjul tak pernah lagi keluar rumah saat malam menjelang. Ketakutan akan apa yang pernah ia alami di bawah pohon itu terus membayangi pikirannya. Hari-hari berikutnya, Panjul lebih sering duduk di depan rumahnya setelah pulang dari sawah. Selepas matahari terbenam, ia duduk diam di bangku kayu yang terletak di beranda rumahnya. Matanya selalu memandang jauh ke depan, tapi pikirannya jelas tidak di sana. Ia sering melamun, menatap tanpa fokus ke arah jalan setapak yang sepi. Setiap kali angin malam berembus, wajahnya berubah tegang, seolah-olah ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata di sekitarnya. Sumi yang melihat perubahan drastis pada suaminya semakin khawatir. Setiap kali ia menanyakan apakah Panjul akan kembali memancing, lelaki itu hanya menggeleng pelan. "Kagak dah, kagak. Gua kagak mau lagi keluar malam-malam. Gua takut," jawab dengan suara lemah. Nyaris tak terdengar ada kengerian di balik kata-kata itu. Seolah-olah sesuatu yang lebih besar dari rasa takut tengah menguasai dirinya. Panjul tidak lagi memandang sungai sebagai sumber rezeki, melainkan sebagai tempat yang harus dijauhi. Selepas sakit aneh yang dialaminya, Panjul memang tak lagi keluar malam, namun hidup di desa tetap menuntutnya untuk terus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di sawah, menanam padi dan merawat tanamannya. Sayang, hasil panen seringkali tak sebanding dengan usaha yang sudah ia keluarkan. Panjul semakin merasa terdesak, apalagi setelah anak-anaknya mulai tumbuh besar dan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Pada suatu sore yang panas, Panjul duduk di bawah pohon jambu yang teduh di pinggiran sawah. Tubuhnya dipenuhi keringat sementara ia meneguk air dari botol yang ia bawa. Di sampingnya, Dudung, teman lama yang sering bekerja bersamanya di sawah, duduk sambil merokok. Dudung dikenal sebagai lelaki yang santai, dan ia suka mencoba berbagai hal-hal yang aneh. Tapi belakangan ini, Panjul melihat Dudung semakin sering tersenyum dengan senang. "Lu ngapa, Dung? Belakangan ini romannya muka lu senang terus?" tanya Panjul sambil mengusap peluh di dahinya. Dudung menjadi lebar, menampakkan giginya yang agak kuning karena sering merokok. "Rahasia dong. Tapi kalau lu mau tahu, beneran mau tahu nih ya,
Ya gue sih bisa ngasih tahu, cuma jangan bilang-bilang sama orang nggak. Panjul tertarik. Rahasia-rahasia apa sih? Cepetan ngapa bilang? Dudung mendekat. Suaranya berbisik seperti hendak membicarakan sesuatu yang terlarang. Gue lagi hoki. Main nomor gue, Jul. Udah 2 kali menang. Nah, kemarin malah gue bisa beli kambing. Atuh, lumayan bakal dipiara. Kan lumayan bakal nambah-nambah pemasukan. Panjul terkejut. Lu main nomor? Ah, cuma buang-buang duit aja. Dudung tertawa kecil. Ya kalau kagak ngerti cara mainnya mah ya pasti buang duit. Tapi kalau lu tahu cara mainnya, aman nasib lu lagi bagus. Hasilnya gede. Coba lihat gue nih sekarang nih. Gue sering dapet rezeki nomplok. Udah 2 kali gue menang gede. Mendengar cerita dari Dudung, hati Panjul mulai tergoda. Kondisi ekonomi yang makin sulit dan kebutuhan rumah tangga yang menumpuk membuat pikirannya terbang jauh. Jadi untuk nomor gue dapat dari mimpi, Jul. Ia membayangkan betapa enaknya jika ia bisa menang nomor lalu membeli kambing seperti Dudung. Mimpi bagaimana? Gue Panjul. Ya kagak selalu dari mimpi sih, jawab Dudung sambil mengembuskan asap rokoknya. Hari itu Panjul pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Ia tak bisa mengenyahkan iming-iming kemenangan besar dari pikirannya dalam benaknya. Uang muda seperti itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Setelah makan malam, ia termenung di depan rumah, memandang bulan yang menggantung di langit. Suara jangkrik bersautan di antara semak-semak sementara angin malam bertiup lembut. Pikirannya masih melayang, membayangkan apa yang bisa ia dapatkan jika ikut bermain nomor. Beberapa hari kemudian, setelah mempertimbangkan dengan matang, Panjul memutuskan untuk mencoba. Dengan uang seadanya, ia mendatangi tempat judi nomor yang dikelola secara diam-diam oleh seorang bandar di desa sebelah. Dudung ikut mendampinginya. Ia tersenyum penuh keyakinan. Tenang aja, Jul, ini mah cuma soal keberuntungan. Nah, siapa tahu sekarang nih gilir lu yang menang. Panjul membeli nomor yang ia dapatkan dari firasat yang muncul di dalam mimpinya semalam. Angka itu terbayang jelas, 4, 7, dan 9. Ia merasa yakin meskipun hatinya masih diselimuti keraguan. Sayang, saat malam semakin larut dan hasil undian diumumkan, harapannya runtuh. Nomor yang keluar sama sekali tidak sesuai dengan pilihannya. Panjul kalah. Kekalahan pertama itu masih bisa diterima Panjul. Namanya juga coba-coba, pikirnya. Akan tetapi, kekalahan demi kekalahan berikutnya mulai memukul hatinya. Setiap kali ia mencoba lagi, keberuntungan seolah menjauh. Hanya Dudung yang tampak terus beruntung, sementara Panjul semakin terpuruk. Uangnya habis sedikit demi sedikit, tidak ada kemenangan yang menyelamatkannya. Suatu hari, langit mendung menggantung rendah, seolah mencerminkan suasana hati Panjul yang sedang gelap dan juga muram. Di rumahnya yang sederhana, suara keras istrinya terdengar memecah keheningan pagi. Wajah istri Panjul tampak merah karena marah. Tangannya bergerak cepat membereskan dapur. Gerakannya kasar penuh dengan kekesalan. Bang Panjul, sampai kapan lu mau terus kayak begini? Duit lu habis bakal togel. Ini anak-anak sekarang pada mau makan apa? Suara Sumi menggema di dalam rumah. Lu pikir nyari duit gampang apa? Lu bukannya nabung, malah lu ambur-amburin bakal judi. Panjul yang duduk di sudut rumah hanya bisa menunduk dalam-dalam. Kakinya menyentuh lantai tanah yang dingin, sementara di telinganya terdengar suara omelan istrinya yang semakin membakar batinya. Gua mah cuma nyoba-nyoba, Sum. Lah kali aja menang, jawabnya lirih. Namun Sumi tak mau tahu, ia sudah terlalu sering kecewa. Nyoba-nyoba, yang ada lu cuma buang-buang duit. Si Dudung itu ngeracunin lu, Bang. Coba bang lihat sekarang dapat apa? Lu kagak pernah menang, malahan gue yang pusing ngurusin dapur. Sumi melempar sendok kayu ke meja dengan keras. Suaranya berdentang, menambah dramatisasi kekesalannya. Panjul menghela nafas panjang. Omelan istrinya ini benar-benar menohok, tapi di sisi lain ada rasa kesal yang membuca. Ia merasa dipermalukan oleh kegagalannya sendiri. Kampretnya si Dudung. Ini
Semua gara-gara dia ini, pikir Panjul. Dudunglah yang pertama kali membawanya ke dunia judi nomor, dan sekarang hidup Panjul menjadi kacau. Tekanan itu begitu kuat di dalam dadanya hingga membuatnya tak tahan lagi. Setelah Sumi masuk ke dalam kamar, ia masih menggerutu. Panjul berdiri dan mengambil topinya. "Gue pergi dulu, Sum," katanya tanpa menunggu jawaban. Langkah kakinya terasa berat saat ia meninggalkan rumah, sedangkan amarah di dalam dadanya terus saja membara. Ia berjalan cepat menuju ke rumah Dudung yang tak jauh dari rumahnya. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus berkecamuk, memikirkan bagaimana Dudung bisa menang berkali-kali sementara ia sendiri selalu bernasib sial. Pasti ada yang kagak beres ini, gumam dalam hati. Setibanya di rumah Dudung, Panjul langsung mengetuk pintu dengan keras. Dudung yang sedang duduk santai di kursi bambu di dalam rumahnya mengangkat alis. Bang Panjul, ada angin apaan ini kesini pagi-pagi begini? Tumben. Dudung tersenyum lebar, tetapi senyumnya semakin membuat darah Panjul mendidih. Dung, gue mau tanya, ngapa lu bisa menang terus main nomor? Lah gua boro-boro sekali juga agak pernah. Duit gua udah habis bakal main nomor. Anak-anak gua di rumah kagak ada yang bisa makan. Panjul melontarkan kalimatnya dengan nada yang tinggi, matanya menyipit penuh kemarahan. Dudung bukannya merasa bersalah, malah tertawa terbahak-bahak kala mendengar Panjul mengeluh. Suara tawanya menggelegar di antara pohon-pohon di sekitaran rumah. Panjul, lu pagi-pagi datang ke rumah orang dan namu udah marah-marah aja. Maksud lu bagaimana? Panjul semakin geram mengepalkan tangannya. Dudung menyeringai, matanya menyipit penuh arti. Panjul, lu pikir gua menang nomor cuma modal firasat doang? Ya kagak segampang itu, Jul. Ada yang ngebantu gua selama ini. Panjul terdiam sejenak. Apanya ngebantu lu? Tanya dengan nada curiga. Dudung mengangguk perlahan. Wajahnya kini serius. Ia memandang ke arah sawah yang terbentang di kejauhan sebelum kembali menatap Panjul. Gue dibantu sama makhluk goib, Jul. Nah, tiap kali gue minta nomor, dia bakalan ngasih tahu lewat mimpi, ya atau lewat tanda-tanda yang lain. Nah, makhluk goib itu yang bikin gue terus menang. Panjul terperanjat, tubuhnya terasa lemas seketika. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dudung selama ini terlibat dalam hal-hal seperti itu. Makhluk goib, gumam Panjul, matanya melebar. Ada rasa takut dan rasa jijik yang tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Panjul yang sudah mendengar banyak cerita tentang orang-orang yang meminta bantuan kepada makhluk halus untuk kekayaan atau keberuntungan, tapi ia tak pernah menyangka jika Dudung adalah salah satu dari mereka. Iya, jawab Dudung santai, seolah-olah hal itu adalah sesuatu yang biasa. Gua dulu pernah ketemu sama orang pintar di kampung sebelah. Lah, dia yang ngenalin gue ke makhluk. Nah, selalu mau nyediain semua kemauannya. Dia bakalan ngasih apa aja. Tapi nyantu banyak syarat-syaratnya. Panjul menelan ludah. Ia merasa udara di sekitar mereka semakin dingin. Meski matahari masih tinggi di langit, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Syarat? Syarat apaan? Tanyanya pelan. Dudung berkata pelan. Ya biasa deh, Jul. Lu kudu ngasih persembahan. Ya kayak sesajen gitu. Sama yang lainnya ada lagi. Tapi percaya dah, setelah itu keberuntungan bakalan terus datang. Gua aja kagak pernah gagal. Lah buktinya no kambing di belakang rumah. Lah itu hasil dari nomor yang gua dapat dari itu makhluk. Panjul merasa semakin mual kala mendengar penjelasan Dudung. Seluruh tubuhnya terasa lemas seperti kehilangan tenaga. Jadi lu udah lama lu main kayak beginian? Suaranya bergetar, matanya terlepas dari wajah Dudung yang tampak begitu tenang. Lah iya, Jul. Ya kalau lu mau mak, gue bisa ngenalin lu ke orang yang bisa bantu. Nah tapi lu kudu siap tanggung semua resikonya, ujar Dudung sambil menatap Panjul dengan tatapan penuh arti.
Panjul menggeleng cepat, perutnya terasa mual, dan tiba-tiba ia merasa seluruh hidupnya berputar ke arah yang salah. Pikiran tentang makhluk gaib dan perjanjian-perjanjian gelap membuatnya merinding. Dia teringat akan kejadian malam itu di bawah pohon besar saat genderuwo menghantam hidupnya. Sekarang Dudung malah mengajaknya bermain-main dengan dunia yang sama sekali tak ingin ia sentuh lagi. Tanpa sepatah kata pun, Panjul berdiri dan pergi meninggalkan Dudung. Dadanya terasa sesak, pikirannya berkecamuk. Dalam hatinya ia tahu bahwa ia tak akan pernah mau terlibat dengan makhluk-makhluk gaib itu. Tetapi rasa penasaran dan juga kekalahan yang terus-menerus kembali menghantuinya. Panjul duduk di teras rumah, memandang kosong ke arah jalan setapak yang sepi. Angin berembus pelan, membawa aroma basah dari sawah. Tapi pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya berputar pada satu hal, genderuwo yang pernah ia temui di bawah pohon tua besar. Bayangan kejadian itu kembali menghantui. Ya, sejak malam mengerikan itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, Panjul selalu teringat saat tubuhnya terempas bau pesing yang menyengat. Dan di atas pohon, makhluk besar berbulu lebat itu menatapnya dengan mata merah menyala. Kejadian itu membuatnya pingsan, jatuh sakit selama berminggu-minggu. Hanya saja kini ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Rasa takut yang dulu mencekam seolah berganti dengan tekad yang kuat. Dia berpikir tentang perkataan Dudung siang tadi. Dudung sudah lama menggunakan bantuan makhluk gaib untuk bisa memenangkan judi nomor, hingga Panjul merasa tergiur dengan hasil yang didapatkan Dudung. Panjul berpikir, jika memang Dudung bisa, mengapa dia tidak bisa? Sore itu, Panjul membuat keputusan yang tak pernah terfikirkan sebelumnya. Dia akan memanggil genderuwo itu dan meminta bantuannya. Daripada harus meminta bantuan dukun yang kadang memberi syarat berupa mahar dengan nilai yang tinggi, lebih baik Dudung melakukannya sendiri. Lagi pula, dia juga tidak memiliki uang untuk membayar jasa dukun tersebut. Tanpa menunggu lama, Panjul menguatkan tekad dan melangkah menuju pasar. Meski hari sudah menjelang sore, pasar itu sudah mulai sepi. Namun, beberapa pedagang yang menjual masih tampak menunggu pembeli. Panjul lalu datang ke salah satu penjual kemenyan. Tangannya bergetar saat ia menyerahkan uang, tapi tekadnya sudah bulat. Dengan modal kemenyan di tangan, Panjul pulang ke rumah dan mulai bersiap. Dapur rumahnya gelap, hanya diterangi oleh sebatang lampu minyak yang sudah redup. Ia mengambil sebuah mangkuk tanah liat, tempat membakar kemenyan, dan menyiapkan beberapa sesajen sederhana: pisang emas, bunga mawar, dan segelas kopi hitam. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan, tapi dia pernah mendengar cerita orang-orang tua tentang tata cara memanggil makhluk gaib. Panjul akan mencoba semua yang dia ingat. Malam semakin larut. Suara jangkrik memenuhi keheningan malam. Panjul menghela nafas panjang sebelum akhirnya keluar dari rumah membawa seluruh persiapannya. Ia akan pergi ke tempat itu, pohon tua di ujung kampung, tempat di mana ia pernah bertemu dengan genderuwo. Itu adalah lokasi yang jarang didatangi orang. Tidak heran jika malam itu suasananya terasa mencekam. Suara langkah kaki Panjul terdengar berirama di jalan setapak, bersama dengan detak jantungnya yang semakin cepat. Sesampainya di pohon besar tua itu, Panjul merasa kakinya gemetar, tapi ia tak mau mundur. Ia mulai menata sesajen di bawah pohon, menyalakan kemenyan, dan duduk bersila di depannya. Asap putih membumbung tinggi, menyatu dengan hembusan angin malam. Mata Panjul menatap lekat-lekat ke dahan pohon, tempat di mana sosok genderuwo itu pernah bertengger. Mbah, saya datang lagi nih kemari nih untuk manggil. Datang ya Mbah, Panjul berbicara dengan suara gemetar. Meski ia berusaha terdengar tegar, hatinya dipenuhi dengan harapan, keputusasaan, dan juga rasa penasaran. Dia sudah berkorban banyak karena judi nomor. Kali ini ia tak akan pulang sebelum mendapat jawaban. Waktu berlalu,
Menit demi menit terasa seperti berjam-jam. Angin dingin semakin terasa menusuk kulit, tetapi tak ada tanda-tanda dari makhluk yang ditunggu. Panjul tetap berduduk di sana. Tubuhnya kaku menahan dingin, sementara asap kemenyan semakin tipis tertiup angin. Sesekali ia mendongak ke langit, berharap ada sesuatu yang muncul, tapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Di mana dia? Panjul bergumam pelan. Suaranya dipenuhi rasa frustasi. Matahari yang sudah lama tenggelam meninggalkan langit yang hitam pekat tanpa bintang. Hanya suara angin dan desiran daun yang mengiringi kesunyian. Tengah malam semakin dekat. Panjul sudah mulai lelah. Ia berulang kali menoleh ke sekitaran, berusaha menangkap gerakan sekecil apapun, tapi hasilnya nihil. Pohon besar itu tetap sepi. Tak ada tanda-tanda kehidupan di atasnya. Apa dia kagak nongol-nongol ya? Panjul tiba-tiba berteriak meluapkan kekesalannya. Ia merasa dipermainkan. Ia sudah menyiapkan semuanya, bahkan melupakan rasa takut yang pernah menghantuinya. Akan tetapi sosok genderuwo itu tidak juga menampakkan diri. Kemenyan hampir habis terbakar, sehingga Panjul merasa seluruh upayanya sia-sia. Dengan perasaan marah dan putus asa, Panjul akhirnya berdiri. Tubuhnya terasa lelah, kakinya mulai pegal setelah terlalu lama duduk. Ia menatap pohon tua itu untuk terakhir kalinya, berharap ada keajaiban, tapi lagi-lagi hanya hening yang ia dapatkan. Panjul memadamkan sisa-sisa bara kemenyan, mengemasi barang-barangnya, lalu berniat pulang. Malam yang begitu diharapkannya justru berakhir dengan kekecewaan. Tiba-tiba angin berhenti. Udara mendadak menjadi sangat berat, seperti ada sesuatu yang menahan napas bumi itu sendiri. Panjul bisa merasakan kulitnya merinding tanpa sebab yang jelas. Saat itu juga bau busuk mendadak menyeruak tajam menusuk hidungnya. Bukan bau kemenyan, melainkan bau bangkai busuk yang sangat menyengat. Panjul merasa perutnya bergejolak, hampir memuntahkan apa yang ada di dalam lambungnya. Perasaannya semakin buruk, dan dalam sekejap seluruh keberaniannya luruh. Tiba-tiba saja dari balik pohon besar itu terdengar suara gemerisik. Bukan suara angin atau suara dedaunan, melainkan seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di tanah, menyeret sesuatu yang berat. Panjul membeku, matanya membelalak. Ketika ia menoleh ke arah suara itu, jantungnya berdetak begitu terasa akan keluar dari dadanya. Dari kegelapan muncul sosok makhluk yang tidak pernah ia bayangkan. Bukan sosok genderuwo, tetapi sosok pocong. Pocong itu melompat pelan. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor, penuh bercak tanah dan darah yang sudah mengering. Matanya yang sudah membusuk menatap lurus ke arah Panjul. Wajahnya hancur, aroma bangkai semakin menyengat saat sosok pocong itu semakin mendekat. Panjul terpaku, ia tidak mampu bergerak. Kakinya serasa terpatri di tanah. Walau otaknya memerintah tubuhnya untuk berlari, gerakan pocong itu lamban, lompatannya kaku. Tapi tiap kali mendekat, udara seakan semakin pekat, seolah menekan dada Panjul hingga nafasnya tertahan. Bau busuk itu benar-benar membuat perutnya bergejolak, dan tanpa bisa ditahan, Panjul muntah di tempat. Cairan pahit membasahi tanah di depannya, sementara ia mencoba mengambil nafas di tengah kengerian yang menyergap. Pocong itu berhenti hanya beberapa langkah dari Panjul. Wajahnya yang membusuk mendekat sangat dekat, hingga Panjul bisa merasakan dinginnya nafas kematian yang seolah menetes dari lubang hidung makhluk itu. Bau bangkai semakin menguasai udara. Wajah pocong itu semakin dekat, hingga matanya yang kosong berada tepat di depan mata Panjul. Jarak yang memisahkan mereka hanya tinggal beberapa inci. Tubuh Panjul gemetar hebat, peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia berusaha menjerit, mulutnya terbuka, tapi yang keluar hanyalah suara serak yang nyaris tak terdengar. Pergi lu, bisik dengan suara yang bahkan tak bisa ia dengar sendiri. Lalu seolah ingin menghisap seluruh keberanian yang tersisa di tubuh Panjul, sosok pocong itu membuka mulutnya yang dipenuhi dengan belatung. Rahangnya meregang tidak wajar, mengeluarkan suara tulang yang bergeser seperti siap menelan Panjul hidup-hidup.
Bau busuk yang lebih mengerikan lagi keluar dari mulutnya membuat Panjul semakin mual dalam sekejap. Rasa takut yang mencekam itu memuncak. Panjul akhirnya bisa bergerak dengan sisa-sisa kekuatannya. Ia memutar tubuh dan berusaha lari, tapi aneh, kakinya tetap berada di tempat. Ia berusaha keras, tubuhnya terayun ke depan hanya saja seolah-olah tanah di bawahnya menahan kedua kakinya, membuatnya hanya berlari di tempat. Jantungnya berdetak kencang. Kepanikan meluap dan suaranya pecah dalam jeritan panik. Tolong, tolong. Pocong itu tidak berhenti, terus mendekat meski dengan gerakan yang lamban. Setiap lompatannya semakin mendekat ke arah Panjul. Panjul merasakan nafasnya semakin tercekik, seakan ada tangan gaib yang memegangi lehernya. Akhirnya, dalam satu hentakan, Panjul berhasil meloloskan diri. Kakinya bisa bergerak, dan tanpa berpikir panjang, ia berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Sambil berteriak-teriak sepanjang jalan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Kegelapan malam seakan mengejar. Ia merasa bayangan sosok pocong itu masih ada di belakangnya, sehingga Panjul tak berani menoleh. Tolong, tolong! Teriakannya menggema di jalanan yang sepi. Desak nafasnya berat terengah-engah, namun ia tak berani berhenti. Dia terus berlari semakin jauh dari pohon tua itu, meninggalkan semua ketakutan di belakang. Saat Panjul sampai di kampung, tubuhnya terhuyung-huyung, kakinya goyah, hampir tak kuat menopang tubuhnya yang gemetar dengan hebat. Orang-orang yang mendengar teriakannya bergegas keluar dari rumah, menatap Panjul dengan wajah cemas. Panjul, lu ngapain malam-malam teriak-teriak? Tanya seorang lelaki tua sambil memegang pundak Panjul yang basah oleh keringat. Panjul terengah-engah, matanya masih terbelalak dengan rasa takut yang belum hilang. Mulutnya gemetar, dan dengan suara serak yang hampir tak terdengar, ia hanya mampu mengucapkan satu kata yang cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya berasa ngeri. Pocong, pocong. Sejak malam itu, Panjul bersumpah dia tak akan pernah lagi menyentuh judi nomor, apalagi berpikir untuk memanggil makhluk gaib. Setiap kali ia melewati pohon tua tempat ia bertemu pocong, kakinya langsung lemas, tubuhnya gemetar tanpa sebab. Kenangan malam itu akan terus menghantui benaknya seperti bayangan yang tak mau pergi. Kehidupan Panjul juga berubah drastis. Ia yang dulu sering nongkrong bersama Dudung dan juga kawan-kawannya untuk membicarakan angka-angka, kini lebih sering menghindar. Tak ada lagi obrolan tentang angka ataupun mimpi-mimpi yang dianggap sebagai penanda. Semua seolah menghilang dari kehidupannya. Panjul lebih sering duduk di teras rumah bersama keluarganya. Warga desa menyadari perubahan Panjul. Mereka tahu cerita tentang bagaimana Panjul bertemu sosok pocong saat ia mencoba mencari peruntungan lewat jalan gaib. Cerita itu menyebar dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum menjadi bahan lelucon. Setiap kali Panjul melintas di depan warung kopi, orang-orang akan menatapnya sambil tersenyum mengejek. Panjul, masih berani lo ketemu pocong bakal cari angka? Teriak salah satu warga sambil tertawa keras. Yang lain ikut tertawa, membuat Panjul hanya bisa menunduk, berjalan cepat melewati mereka tanpa menanggapi. Hatinya panas, tapi dia tahu jika semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Setiap ejekan membuat luka di hatinya semakin dalam. Panjul harus menahan rasa malu yang menggantung di setiap langkahnya. Bahkan di rumah, istrinya terkadang masih mengingatkan tentang kejadian itu. Udah ngapa bang, jangan main judi lagi. Kalau sampai ketemu pocong lagi, siapa nanti yang mau nolongin? Ujar istrinya sambil mengomel, meskipun sebenarnya ia juga merasa kasihan kepada Panjul. Ejekan dari para warga tidak membuat Panjul marah atau membalas. Dia lebih memilih diam, tenggelam dalam rasa malunya. Setiap kali ia melewati kerumunan, Panjul hanya bisa menunduk, lalu mempercepat langkahnya agar ia bisa segera menjauh dari tawa dan juga cemoohan. Dan sejak saat itu, Panjul semakin menutup diri. Ia jarang berinteraksi dengan para warga desa. Ia lebih memilih tinggal di rumah bersama istri dan anak-anaknya. Meskipun begitu, ia sudah kapok. Ia tidak lagi akan menyentuh judi. Kejadian mengerikan malam itu telah menjadi pelajaran paling berharga di dalam hidupnya.
selesai. Luar biasa. Isyawarah senja dan saya suka nih kisah-kisah kayak gini ya. Kisah yang ringan, asik kayak kehidupan kita dibawa kembali ke zaman dulu. Dan jadi bener ya teman-teman ya, di daerah Bekasi Kabupaten memang sampai sekarang juga banyak ada sawah ya. Dan apalagi dulu belum banyak rumah ataupun pabrik-pabrik tuh masih banyak sekali sawah di sana. Dan di sini kayak dapat banget nih nuansa kampungnya kalau menurut saya. Dan iya, tokoh utamanya Panjul, namanya Panji tapi dipanggil Panjul. Saya juga punya tuh teman yang namanya Panji dipanggil Panjul, mirip banget. Tapi di sini saya sukanya bagaimana Panjul. Sebenarnya udah enak hidup dia udah punya sawah, dia punya kebun. Ya memang sederhana ya, tapi tidak mewah, tapi paling tidak sudah cukup lah untuk kebutuhan keluarganya. Tapi itulah ketika manusia selalu merasa kurang dan melihat orang lain, temannya dia lihat Dudung, kayaknya hidupnya Dudung santai banget, duitnya banyak. Dan setelah dia ketahui ternyata Dudung main judi nomor. Kalau zaman dulu berarti SDSB ya, sekitar tahun itu ya, 90-an ya, 90 awal tuh. Mungkin SDSB di tahun itu karena masih legal saat itu. Dan memang dalam prakteknya pada saat itu orang-orang tuh berlomba-lomba, ada yang ke kuburan cari nomor. Biasanya tuh dulu tuh pakai apa, tisu tuh ya. Nah, ini yang saya dengar, saya belum pernah saya. Jadi ada yang pakai tisu, ada yang segala macam. Jadi ke tempat-tempat keramat, ke kuburan, dan seperti yang dialami Panjul ini, kalau Dudung itu kan ada orang pinter ya, atau ada dukun yang mengarahkan, tapi kalau Dudung nekat, dia nggak mau keluar uang, wah sendirian aja nih datang ke tempat dia yang biasa, yang dulu pernah ditemuin sosok gundurwo, tapi yang ternyata yang datang pocong. Dan ya alhamdulillahnya di situ Dudung akhirnya sadar ya, dia belum, jadi benar-benar Dudung nih apes banget nih, udah diliatin setan dan nggak sempat masang dan nggak pernah menang. Jadi dari awal dia terjun ke dalam dunia perjudian itu dia nggak pernah menang. Jadi ya alhamdulillah ya, berarti kan kalau itu dia belum pernah ngerasain manisnya. Kemungkinan orang-orang seperti ini benar-benar tobat main judinya besar sekali karena belum pernah merasakan manisnya kemenangan. Luar biasa kisahnya Mbak Sanum. Dan terima kasih kepada Mbak Sanum atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menulis di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga share ya, di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, bahagia selalu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.